Salam sejahtera buat kita semua, Yahoo. Saya dengan Fazlum Rahmat Warugo, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD CPD Negeri 1 Moro, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Arthur Afderheide, mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Guru secara proaktif merencanakan berbagai pendekatan terhadap apa yang perlu dipelajari murid, bagaimana mereka akan mempelajarinya, dan atau bagaimana mereka akan menunjukkan apa yang telah mereka ketahui untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap murid akan belajar sebanyak mungkin dan seefisien mungkin. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat memaksimalkan potensi yang ada pada setiap diri murid dan membuat mereka semakin giat dan aktif di dalam pembelajaran. Nah, tentu kita akan bertanya, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Langkah yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan langkah yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah melihat kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, bagaimana itu minat murid. Dan yang ketiga adalah bagaimana profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah suatu keadaan murid yang sudah siap atau sedia untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh hasil berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai, dan sikap dengan cara mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru pada murid itu sendiri. Guru menilai pengetahuan awal melalui asesmen diagnostik dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar siswa adalah kecenderungan seseorang murid untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Tentunya minat setiap murid berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan minat masing-masing murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap murid dalam belajar secara natural dan efisien. Tentu setiap anak memiliki profil belajarnya sendiri. Hal-hal yang perlu diketahui di sini adalah bagaimana faktor lingkungannya, faktor gaya belajarnya, budayanya, dan kecerdasan majemuk yang ada dalam diri murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, ada 6 hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, refleksi praktik pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan aneka penilaian formatif, sumatif, dan juga termasuk diagnostik. Adapun strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi.
Yang pertama adalah diferensiasi konten, yakni berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh guru kepada murid seperti materi, konsep, dan keterampilan. Guru di sini menyiapkan konten berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses, yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan belajar yang fleksibel. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Di sini adalah bukti yang menunjukkan apa yang sudah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajari oleh murid. Perkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru penggerak harus dapat berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat diwujudkan atau mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini searah dengan nilai dan peran guru penggerak. Lebih lanjut, pada modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain pada pendidikan guru penggerak, khususnya modul 2.1 dan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak, salam dan bahagia.